Di part 1, kita sudah buat fondasinya, dashboard real time, master barang, opname, dan pengaturan. Tapi itu baru setengah kekuatan Webflow. Di part 2 ini, kita masuk ke fitur-fitur besar yang membuat aplikasi ini sekelas aplikasi profesional, tapi gratis. Sistem transaksi di Webflow V3 sekarang memiliki struktur yang benar-benar baru. Ada mode barang masuk, barang keluar, pencatatan faktur, nama pihak, sampai keranjang multi transaksi, dan semuanya otomatis sinkron ke stok dan riwayat. Mode transaksi kita bagi dua, barang masuk dan barang keluar. Setiap mode punya form yang sesuai. Barang masuk butuh supplier dan nomor faktur. Barang keluar butuh nama pihak dan nomor faktur. Ini penting supaya seluruh arus barang bisa ditelusuri dengan jelas. Untuk barang masuk, Anda bisa memilih supplier dengan pencarian cepat. Tinggal ketik 2 huruf, dan Webflow otomatis menampilkan daftar supplier dari database. Fitur paling besar di update ini, keranjang multi transaksi. Biasanya, transaksi harus disimpan satu persatu. Tapi di Webflow V3, Anda bisa input banyak barang sekaligus ke keranjang, lalu proses dalam satu klik. Bayangkan Anda restock 20 barang, cuma butuh satu klik, dan semua stok otomatis terupdate real time. Kita tambahkan pencatatan nomor faktur dan nama pihak. Fungsinya, supaya laporan stok bisa terhubung ke transaksi keuangan, invoice, dan audit. Di versi sebelumnya belum ada supplier. Sekarang Webflow punya satu tab khusus untuk manajemen supplier lengkap. Setiap supplier bisa dicatat secara detail, bukan hanya nama, tapi kontak, alamat, nomor telepon, dan status aktif. Dan semua langsung terhubung ke form transaksi. Intinya, makin tertib pencatatan, makin tertib stok gudang. Laporan riwayat kini jauh lebih lengkap. Dengan tambahan nama pihak dan nomor faktur, riwayat transaksi sudah setara aplikasi gudang kelas enterprise. Bahkan kalau Anda audit gudang 3 bulan lalu, semua datanya masih lengkap. Webflow V3 mendukung multi-user sesungguhnya. Setiap user punya menu berbeda sesuai role-nya. Jadi, kalau Anda punya staf gudang, admin, dan supervisor tidak perlu pakai login yang sama. Untuk opname, fungsinya masih sama seperti di port 1, tapi di versi ini sudah otomatis sync setelah transaksi diproses. Pengaturan tetap seperti port 1, tempat Anda mengatur identitas gudang dan konfigurasi aplikasi. Sekarang saya tunjukkan cara membuat Webflow V3 dari nol. Jangan khawatir, saya buat setahap demi setahap, dan semuanya bisa Anda ikuti dalam waktu kurang dari 10 menit. Pertama, kita buat Google Sheet baru. Ini akan menjadi database utama untuk aplikasi. Pastikan nama sheet sama persis huruf besar kecilnya. Sekarang kita isi header masing-masing sheet. Header wajib persis seperti ini agar kode bisa membaca dengan benar. Master barang kode nama barang satuan stok min stok kategori update. Transaksi timestamp jenis kode nama QT catatan nama pihak no faktur. Supplier nama kontak telp alamat catatan aktif. Users username password hash role aktif created. Untuk awal, Anda bisa isi 1 atau 2 baris contoh agar mudah dites nanti. Setelah database siap, sekarang kita buat aplikasinya lewat AppScript. Klik extensions pilih AppScript tab baru akan terbuka. Hapus semua kode bawaan, lalu paste file code. Guys dari Webflow V3. Kode lengkap ada di link deskripsi. Tinggal copy paste. Selanjutnya kita buat tampilan antarmuka aplikasi. Index, HTML berisi seluruh UI, termasuk dashboard, master, supplier, transaksi, riwayat, users, dan styling. Jadi pastikan copy lengkap tanpa ada yang terpotong.
Sekarang saatnya kita jalankan aplikasinya. Klik Deploy kanan atas, pilih New Deployment, pilih Web App Isi Description. WARAFLOWV3 Release Execute As. Me who has access. Anyone klik Deploy, izinkan semua permission copy URL aplikasi. Dan, selamat! Webflow V3 sudah siap dipakai. Webflow V3 sudah dilengkapi auto setup user. Saat aplikasi dibuka pertama kali, sistem otomatis membuat user admin default. Setelah berhasil login, password langsung di-hash otomatis di sheet, sehingga aman. Sebagai admin, Anda bisa menambahkan user baru dan mengatur role mereka di menu users. Selain admin, Webflow V3 juga punya role staff dan viewer, dan setiap role punya menu yang berbeda. Ini dia perbedaannya. Pertama, kita coba login sebagai staff. Setelah login, Anda akan lihat tampilan yang lebih sederhana dibandingkan admin. Staff tetap bisa melihat dashboard untuk memantau kondisi gudang secara umum. Menu master tetap tersedia. Staff bisa melihat detail barang lengkap berikut stok dan kategori. Dan kalau diizinkan, mereka bisa menambah barang baru. Menu paling penting untuk staff adalah transaksi. Di sini mereka bisa melakukan barang masuk dan barang keluar. Staff juga bisa melakukan pengecekan fisik lewat menu opnama. Hasilnya otomatis sinkron ke stok. Staff bisa melihat riwayat transaksi lengkap termasuk faktur, nama pihak, nama supplier, dan catatan. Menu yang sifatnya sensitif seperti supplier, pengaturan, dan user management disembunyikan dari staff untuk alasan keamanan. Sekarang kita masuk sebagai viewer. Viewer adalah role paling aman, cocok untuk pemilik usaha, supervisor, atau pihak yang hanya ingin memantau. Viewer tetap bisa melihat dashboard untuk memantau total stok, barang kritis, dan ringkasan aktivitas gudang. Viewer dapat membuka master barang, melihat nama barang, kategori, stok, dan update terbaru. Viewer bisa membuka riwayat lengkap, melihat transaksi masuk, keluar, faktur, catatan, dan supplier tanpa bisa mengubah data. Viewer tidak bisa membuat transaksi, tidak bisa melakukan opname, dan tidak bisa membuka menu sensitif seperti users atau pengaturan. Jadi tidak ada risiko mengubah data tanpa izin. Jadi seperti inilah pembagian akses di Webflow V3. Admin memegang kendali penuh, staf fokus operasional, dan viewer hanya memantau. Dengan sistem role seperti ini, aplikasi tetap aman, rapi, dan mudah di-manage. Itulah perbedaan menu untuk staff dan viewer di Webflow V3. Setup role ini penting supaya alur kerja gudang lebih tertib dan aman. Dan itulah Webflow V3 Pod 2, semua fitur yang kita buat keranjang transaksi, supplier, faktur, dan role akses bukan sekadar fitur. Kita buat karena ada banyak usaha yang sebenarnya bisa tumbuh, tapi terhambat hanya karena pencatatan stok kurang rapi. Inilah kenapa Webflow hadir, supaya manajemen stok bukan lagi masalah, tapi kekuatan. Kalau Anda baru mulai dari part 2, tonton part 1 dulu. Link ada di deskripsi. Semoga aplikasi ini membantu usaha Anda. Semoga mempermudah pekerjaan Anda. Dan semoga benar-benar bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kucing Story Labs.